wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, dan menyampaikan kami ke derajat yang paling tinggi. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban dinamakan juga dengan bulan selawat. Kok bisa dinamakan dengan bulan selawat? Karena ayat Al-Quran, ayat ke-56 dari surat Al-Ahzab, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di tanggal 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sesungguh-sungguhnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi bagaimana cara kami berselawat? Berselawat ini bahasa kita. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya apa? Bersalat. Tapi tentu salat yang dimasukkan di sini bukan salat ada berdirinya, ruku', i'tidal, sujud, tapi salat secara bahasa, artinya berdoa. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami berselawat kepada engkau? Rasulullah SAW mengajarkan selawat yang terbaik. Ini selawat yang terbaik. Kalau ditanya mana selawat yang terbaik, inilah dia, selawat Ibrahimiyah. Bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak sekalian, karena ayat tersebut turun di bulan Sya'ban, maka para ulama mengatakan bulan Sya'ban juga adalah bulan selawat. Maka mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ibadah yang kita buat, malaikat ikut serta, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga, hanya selawat, enggak ada lain. Enggak ada lain. Hanya selawat. Ustaz, enggak perlu banyak selawat, yang penting baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan lebih baik. Ucapan ini ucapan kebaikan, tapi maksudnya enggak baik. Ingin memalingkan manusia dari memperbanyak selawat kepada Nabi SAW. Ustaz, bagus baca Al-Quran, itu apa selawat itu? Kan lebih bagus baca Al-Quran. Betul. Bacaan Al-Quran atau Al-Quran dilihat dari segi dia itu kalamullah, tentu tidak bisa kita bandingkan dengan selawat, karena selawat itu ucapan kita, kalam kita, sedangkan Al-Quran kalamullah. Tapi kalau kita lihat pahala, mana lebih besar pahala membaca Al-Quran dengan berselawat? Kita lihat keutamaan baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekedar membaca alif lam mim 30 pahala. Lalu bagaimana dengan selawat? Pernahkah kita mendengar sebuah hadis yang sangat kuat ketika Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan berselawat kepada dia karena sebab selawatnya kepada Nabi adalah sebanyak 10 kali. Masya Allah. Sekali kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allah 10 kali berselawat untuk kita. Fadilat apa ini? Pemilik langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya menyebut-nyebut nama kita. Ikut upacara ribuan orang, Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur dalam amanat inspektur upacara menyebut-nyebut nama kita sampai 5 kali, sampai 10 kali.
Oh, berbunga-bunga, ya. Orang-orang lain ini nyosor goyan. Siapa beliau ini? Mungkin ada orang-orang yang berniat buruk pun enggak berani. Kenapa? Ini orang ini ada sesuatu ini, maka disebut-sebut sampai 10 kali. Begitu juga ketika kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah selawat. Zikir yang paling sering kami dengar dari guru-guru kami ketika di Mesir adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang mengajar, istirahat sejenak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika kami bertanya, sebelum beliau menjawab, sallu ala Nabi Muhammad, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib di atas mimbar, dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi bersalawatlah terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa di Mesir. Sehingga satu masjid sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab diriwayatkan suatu hari, ini masih seputar selawat ya. Memotivasi kita, mari kita perbanyak selawat, menjalin hubungan yang kuat dan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya banyak berselawat kepada engkau dalam doaku. Sepertiga aku jadikan doaku itu selawatku untukmu. Bagaimana Rasulullah? Dia kira udah cukup, dia udah banyak ini. Jadi kalau seandainya dia berdoa 10 menit, 3 menit itu khusus salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in zitta fahuwa khairul lak, ma syi'ta in zitta fahuwa khairul lak. Itu terserah kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu mau tambah itu lebih baik. Sehingga Ubay pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu separuh doaku aku jadikan selawatku untukmu. Apa jawaban Nabi? Ma syi'ta in zitta fahuwa khairul lak. Terserah kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambahkan lagi itu lebih baik bagimu. Kalau begitu ya Rasulullah, setengah dari doaku, tadi udah setengah, 2/3 dari doaku aku jadikan selawatku untukmu. 2/3. Ma syi'ta in zitta fahuwa khairul lak. Sehingga Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, semua doaku aku jadikan selawatku untukmu. Apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzan, 2 kalimat. Tukfa laka hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu cita-citamu akan kesampaian dan dosamu akan diampunkan. Masya Allah. Apa maksudnya ini? Kita itu kan hidup di antara 2 zaman, masa yang akan datang dan yang telah berlalu. Apa yang kita cemaskan terhadap masa yang akan datang? Bagaimana nasib kita? Apakah kita sehat terus? Apakah kita bisa makan terus? Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu kita dan seterusnya? Tukfa laka hammuk. Kecemasanmu itu hilang. Masa depanmu itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa lalu yang kita cemaskan apa? Dosa. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, kalau kita enggak ada dosa apalagi? Berarti kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi perhatian Allah, dicintai oleh Allah. Apapun hajat kita, apapun keperluan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu mari perbanyak selawat. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Mutambahkan lagi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mutambahkan lagi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi. Mutambahkan lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau selawat ummiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau selawat-selawat yang lain. Kalau kita kurang sehat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada punya hajat bisa baca. Kalau kita dalam kondisi sulit perlu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah tapi melalui selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Itu luar biasa itu salawatnya. Mungkin kita banyak enggak faham ini apa arti selawat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad, salatan, yaitu sebuah selawat yang tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, yang selawat tersebut bisa menyelamatkan kami. Mohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, selawat ya Allah yang bisa menyelamatkan kami dari kesusahan dan juga bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, yang salat tersebut bisa menunaikan segala hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan selawat yang bisa mensucikan kami, membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, dan menyampaikan kami ke derajat yang paling tinggi. Ya, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat, dari segala kebaikan fil hayati, baik ketika kami masih hidup, wa 'indal wafati, atau setelah dalam proses kami kematian, wa ba'dal mamat, atau setelah kami meninggal dunia. Banyak sekali sekalian diriwayatkan oleh para ulama selawat-selawat tersebut. Jadi mari kita perbanyak selawat baik di bulan Sya'ban maupun di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Sya'ban ini hendaknya lebih khusus. Kalau bisa minimal 100, ya. Kalau yang sempurna itu nggak ada batasannya. Kata ulama, misalnya dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, begitu juga yang kami dapatkan dari guru-guru kami, ya sekurang-kurang sempurna itu sehari semalam 300 kali. Sekurang-kurang sempurna 300 kali. Baik, kemudian bulan Sya'ban dinamakan juga dengan bulan qada, puasa. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya tertinggal puasa di bulan Ramadan beberapa hari, tidak bisa saya qada karena kedudukan Rasulullah SAW atau kedudukan saya di sisi Rasulullah SAW. Ada kalanya saya ikut musafir bersama Nabi, ada kalanya saya begini dan seterusnya. Kecuali di bulan Sya'ban aku mendapati Rasulullah SAW berpuasa, maka aku pun turut berpuasa bersama Rasulullah SAW. Berarti hadis ini menganjurkan kepada bapak-bapak, mari kita berpuasa di bulan Sya'ban, ingatkan istri kita yang belum mengqadha puasa Ramadan agar berpuasa bersama kita. Dan bulan Sya'ban juga bulan puasa, satu bulan itu bulan puasa, puasa sunnat. Adalah Rasulullah SAW berpuasa sepanjang Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari saja. Walau demikian, ada sebuah hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau Sya'ban sudah berada di pertengahan, kalian baru mulai mau puasa sunat, belum pernah kalian puasa sebelumnya, jangan kalian berpuasa, dimakruhkan. Tapi kalau seandainya qadha, itu tidak menjadi masalah, ataupun sudah punya kebiasaan, ataupun ada puasa sebelum nisfu Sya'ban walaupun 1 hari, maka itu juga tidak mengapa.